Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Jadi teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak akan absensi dulu pertemuan pada pagi hari ini. Agus, Abro, Alfi, Hadir, Pak. Laras, Ada, Pak. Gale, Ada. Theo, Hadir. Ucup. Hadir. Ya, hadir semua ya, gitu ya ini ya. Ya, Pak. Ya, hari ini sebentar, kita siapkan dulu materinya. Baik, nah, kita sudah berjumpa di pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah melalui banyak sekali pertemuan di teori pemesinan ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas prinsip kerja mesin press dan jenis-jenis mesin press serta bagian-bagian penting dari mesin press. Untuk itu Pak Guru akan mereview sedikit materi minggu lalu agar materinya tetap diingat sebelum kita praktek secara langsung di bengkel. Mas Theo, silakan jelaskan apa bedanya mesin press horizontal dan mesin press vertikal. Mesin press vertikal itu pisaunya berdiri, Pak. Kalau mesin press horizontal itu baik pisau maupun spindle itu horizontal, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Benar ya, teman-teman, adik-adik ya, anak-anak. Kemudian silakan Mbak Laras jelaskan bedanya prinsip kerja mesin press dengan mesin bubut. Kalau untuk prinsip kerjanya sendiri, kalau mesin press itu pisaunya yang berputar, Pak, sedangkan bendanya yang diam. Lalu kalau untuk mesin bubut itu bendanya yang berputar dan pisaunya yang diam. Ya, betul Mas Agus seperti itu? Betul, Pak. Ya, betul ya. Ya baik, ya alhamdulillah karena sudah bisa memahami materi minggu lalu. Tugasnya juga sudah Bapak koreksi, silakan nanti diambil di meja Bapak. Kemudian pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perlengkapan-perlengkapan yang biasa digunakan pada mesin press. Sudah dibaca materinya hari ini? Belum dibaca? Besok kalau misalnya akan pelajaran malamnya atau sebelum pelajaran dimulai, silakan materinya dibaca terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti ketika kita belajar sama-sama di sini, anak-anak sudah bisa lebih paham dulu. Ya. Nah, baik, kita akan membahas perlengkapan. Jadi nantinya setelah pertemuan kali ini, kita bisa tahu pekerjaan-pekerjaan di mesin press dan alatnya. Misalnya, kita akan melakukan pekerjaan facing. Alat apa saja yang harus kita gunakan, yang harus kita siapkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar alat-alatnya. Harapannya nanti ketika kita di bengkel, anak-anak sudah langsung tahu pengerjaan facing. Anak-anak langsung bisa mengambil apa saja alat, ada ragum, ada gaya indikator dan lain-lain. Paham? Paham, Pak. Baik. Paham ya? Baik. Sekarang alat-alat perlengkapan yang digunakan di mesin press. Yang pertama ada yang namanya ragum. Dulu kita pernah belajar ragum di mana? Di kerja bangku, Pak. Di kerja bangku. Coba jelaskan. Bisa lihat di sini gambarnya ada 3 ragum. Ya, Sudah tahu kan? Berarti kan? sudah. Siap jelaskan. Coba Mas Alfi jelaskan nih 3 ragum ini. Ya, jadi ada 3 ragum, Pak. Yang pertama ragum rata. Ragum rata itu adalah ragum yang itu ragumnya bersifat tetap, Pak. Nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diputar atau dirubah sudutnya, Pak. Lalu untuk ragum putar itu dia itu bisa berputar
ke arah horizontal itu bisa diputar 360 derajat Pak. Lalu kalau untuk universal itu dia itu umum Pak, bisa digerakkan kemana saja baik itu berputar maupun dinaik turunkan Pak. Ya, bagus, benar ya. Dulu kita sudah belajar ini, harusnya anak-anak sudah familiar dengan Go. Kemudian selanjutnya ada yang namanya klem atau peralatan penjepit. Jadi anak-anak, ketika kita akan memasang agung di meja mesin, kita membutuhkan alat penjepit yang namanya klem. Nah, klem ini akan menjepit sesuai dengan alur dari meja mesin. Ada yang tahu alur meja mesin bentuknya apa? Pak. Ya, alur meja mesin press bentuknya alur kayak biasanya, tapi dari klem ini sudah sesuai dengan alur meja mesin. Ada juga yang namanya ini, seperti ini, blok V. Blok V ini berfungsi untuk menopang benda-benda si silinder supaya tidak oleng ketika dikerjakan menggunakan mesin press. Ada juga di sini ada blok siku. Blok siku itu untuk apa? Untuk mengerjakan plat yang besar kita menggunakan penyiku. Misalnya kita kan benda yang atau plat yang besar, kita menggunakan blok siku. Paham kan? Terus kemudian ada yang dinamakan dial. Yang di kotak indikator ini fungsinya untuk apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Jadi, ketika kita sudah memasang benda kerja, misalnya tadi contohnya ragu, kita harus meluruskan atau meratakan ragu itu sesuai dengan meja mesin. Harus diukur kerataannya dan lurusannya harus sesuai dengan menggunakan dial indikator. Untuk cara menggunakannya, besok kita demonstrasikan saja secara langsung di bengkel. Kemudian ada yang namanya kolek. Jelas gambarnya apa? Jelas Pak. Nah, kolek. Kolek ini berfungsi untuk sebagai sarung dari tool atau cutter yang akan kita gunakan. Sarung nanti dimasukkan dalam holder atau arbor, ya, khususnya pada mesin fresh vertikal menggunakan kolek. Kolek ini ada berbagai macam ukuran, ya, tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita menggunakan tool yang berdiameter 10, kita biasanya menggunakan kolek dengan lubang kisar antara 8 sampai 11 atau tentunya nanti anak-anak semua survei berbeda. Kemudian ada yang namanya piring pembagi. Di minggu kemarin kita sudah bahas sedikit tentang piring pembagi. Ada yang masih ingat? Coba kan? Pak. Nah, lupa ya. Ya, jadi piring pembagi ini berfungsi untuk membagi segi M. Atau kita ketika membuat segi N beraturan, misalnya contohnya kemarin buat apa? Mur ataupun roda gigi. Kita menggunakan piring pembagi dengan perbandingan 40:1. Artinya apa? 40:1 ini adalah ketika kita memutar handle ini 40 putaran, maka tekanan ada di sana yang untuk menjadi benda kerja akan berputar 1 kali. Untuk perhitungannya nanti kita belajar sama-sama lagi ya. Kemudian ada yang namanya cekam. Dulu kita pernah melihat cekam di mana? Di mesin bubut Pak. Mesin bubut, bagus. Cekam di mesin bubut. Di mesin press juga sama. Ada yang namanya cekam juga. Fungsinya tahu untuk apa? Menjadi benda kerja yang seperti apa? Nah, terus jadi cekam ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang silinder. Ya, kita mengerjakan benda silinder di mesin press juga bisa menggunakan cekam. Tuh. Kemudian ada yang dinamakan arbor. Arbor ini bisa dilihat. Nah, biasanya
digunakan untuk meletakkan pisau atau holder. Kita mulai dari arbor yang paling atas. Ini ada arbor standar. Arbor standar itu biasanya di mana? Di mesin press horizontal. Nah, pisaunya biasanya dimasukkan di tengah sini. Kita harus melepas ini dan ring-ringnya, kemudian baru memasang pisau press. Kemudian ada arbor pendek. Ini juga sama, hanya dipasang di mesin horizontal sama, hanya ukurannya yang sedikit pendek. Kemudian ini ada tiga jenis arbor yang biasanya ada di mesin press vertikal. Ada untuk angle dan lain-lain, gitu ya? Ya. Paham, Pak. Terus. Kemudian Mas Theo, silakan diperhatikan. Nanti dari sesi Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti kamu sudah paham ya? Silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya ada penopang arbor. Penopang arbor ini biasanya ada di mesin press horizontal. Ya. Jadi tadi arbor, pisau terletak di sini, misalnya ini arbor, ya. Pisau ada di sini dan penopang arbor ada di sini. Nah, ini arbornya. Jadi ketika kita akan memasang pisau, kita harus melepas penopang arbor terlebih dahulu. Paham? Kemudian ada yang namanya kepala lepas. Biasanya kepala lepas ada di mana? Di mesin bubut juga, Pak. Di mesin bubut. Coba sebutkan fungsi dari kepala lepas yang ada di mesin bubut, Mbak Laras. Kalau setahu saya, Pak, fungsi dari kepala lepas itu yang pertama untuk membuat tirus, Pak. Terus lalu yang kedua untuk memasang bor. Terus yang ketiga itu untuk menyenter atau dipasang senter, Pak. Gitu, Pak. Ya. Yang itu benar ya? Ya. Ya. Terus Mbak Laras berarti memperhatikan presentasi dari saya. Selain mesin-mesin bubut, ada juga kepala lepas yang ada di mesin press. Gunanya hanya untuk menopang benda kerja silinder, ya, untuk agar tidak oleng ketika dikerjakan menggunakan mesin press. Biasanya di mana? Saat mengerjakan benda-benda segi N atau mengerjakan roda gigi, di sini menggunakan kepala lepas. Kemudian ada yang namanya kepala bering. Mas, sedang apa kamu? Jangan main. Saya sekarang sedang menjelaskan. Diperhatikan, ya. Nanti kalau kamu nggak paham, besok kamu ketika praktek akan bingung. Ya, semuanya juga silakan. Ketika Pak Guru sedang menjelaskan, perhatikan, ya, supaya nanti ketika Anda praktek semua, Anda sudah paham. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan ya materinya. Ini ada kepala boring. Ada yang sudah tahu pekerjaan boring? Belum tahu pekerjaan boring? Pekerjaan boring itu adalah pekerjaan untuk melebarkan lubang. Jadi, ketika kita mengepres atau mengebor di mesin press, itu kita tidak bisa mengebor dengan diameter yang sangat besar, ada batasnya. Karena apa? Olet yang untuk sarung atau wadah dari mata bornya itu sendiri tidak ada yang berukuran maksimal besar. Oleh karena itu, kita harus memperlebar lubang ketika lubangnya itu kurang besar dengan cara boring. Ini adalah salah satu tool yang digunakan pada saat kita melakukan boring. Kita bisa mengatur jarak ini menggunakan ini. Kita bisa memutar ini untuk mengatur lebar yang akan kita boring, lebar lubang yang akan kita boring. Paham? Terus. Kemudian, ini adalah slide yang terakhir. Ada berbagai macam jenis tool alat bantu motor untuk kita mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan di mesin press. Ada yang namanya clamp milling. Ini clamp milling biasa dipasang di mesin press horizontal. Ada end mill dipasang di mesin press vertikal.
Bisa kelihatan kan bedanya? Oh ini pasang trace vertikal, ini horizontal. Nanti bisa membedakan. Kemudian pisaunya itu ada pisau alur. Ini alur T. Ada alur ekor burung. Ada ini pisau apa? Ini namanya pisau modul untuk membuat apa? Roda gigi. Bagus, itu dipahami. Lalu ada pisau ball emil atau biasa kita di bengkel itu familiar dengan ball nus. Itu untuk apa? Melakukan pekerjaan finishing. Baik, itu tadi semua peralatan yang sering kita gunakan di mesin press. Untuk praktek kerja mesin press. Dari sampai sini ada yang masih dibingungkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Insya Allah tidak. Tidak, sudah paham semua. Baik, kalau sudah paham semua, sekarang Bapak yang bertanya. Nah, coba Mas Ucup jelaskan perbedaan dari ketiga jenis vakum yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfi. Jadi 3 perbedaannya, yang pertama itu kalau ragum rata itu Pak, itu ragumnya tetap Pak, nggak bisa dirubah-rubah. Lalu kalau untuk ragum putar itu dia itu bisa dirubah Pak, sudutnya sampai 360 derajat. Lalu untuk ragum universal itu umum Pak, lebih umum lagi, yaitu bisa diputar dan juga bisa dinaik turunkan ketinggiannya maupun sudutnya Pak. Bagus, sudah paham ya? Tadi vakum. Kemudian Mbak Laras, silakan jelaskan fungsi dari dial indikator yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dial itu Pak, fungsinya itu kalau nggak salah Bapak tadi menjelaskan untuk mengukur perataan Pak, perataan maupun bisa juga untuk mungkin kesimpulan Pak dari benda yang akan dikerjakan Pak. Benar begitu Mas Teo? Betul Pak. Ya, betul ya. Nah, bagus. Insya Allah anak-anak sejauh ini saya lihat sudah memahami materi Bapak. Ya, nantinya anak-anak langsung bisa survei di bengkel untuk materi-materinya, alat-alatnya, alat-alat kaminya. Biar anak-anak langsung familiar. Oh ini ternyata alat ini fungsinya ini. Ya, begitu. Kemudian tugas dari Bapak. Silakan anak-anak resume pertemuan hari ini. Anak-anak membuat resume. Boleh anak-anak browsing atau cari materi yang lain, cari materi dari referensi lain, dan boleh dari buku atau yang lain. Silakan anak-anak resume pertemuan hari ini maksimal 5 halaman. Dengan apa? Gambar tangan. Ketika ada jenis yang bergambar, anak harus bisa menggambar tangan. Sudah belajar gambar teknik kan? Coba. Nah, sudah. Ya, begitu tugas hari ini dari Bapak. Nanti dikumpulkan, perwakilan kelas mengumpulkan di meja Bapak. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Apabila Bapak dalam menyampaikan ada salahnya, mohon maaf. Kita bertemu pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.